Metodologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni methodos dan logos. Methodos memiliki arti cara atau jalan, sedangkan logos memiliki arti ilmu. Adapun metodologi secara semantik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Metodologi searti dengan kata metodik dalam bahasa Inggris adalah methodentic, yakni ilmu tentang metode-metode yang mengkaji atau membahas mengenai bermacam-macam metode mengajar, tentang keunggulannya, kelemahannya, lebih tepat atau serasi untuk penyajian pelajaran apa, bagaimana penerapannya, dan sebagainya. Bagi pembelajar bahasa Arab, kata metode perlu diperhatikan secara komprehensif, karena kata metode dalam bahasa Arab memiliki kata yang berbeda-beda, berbeda dengan kata metode dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, kata metode muncul di dalam kamus itu nama at-thariqah, al-manhaj, dan al-wasilah. Kata at-thariqah memiliki arti metode, jalan, atau cara. Sedangkan al-manhaj memiliki arti kurikulum, sistem, atau rencana. Dan yang terakhir yakni al-wasilah, yakni memiliki arti perantara atau mediator. Dengan demikian, maka bisa kita pahami maksud metodologi pembelajaran bahasa Arab adalah cara yang ditempuh bagaimana menyajikan bahan-bahan pelajaran dan bahasa Arab agar mudah diterima, diserap, dan dikuasai. Selanjutnya, mari kita perhatikan hakikat metode pembelajaran bahasa. Pergulatan pemikiran mengenai metode pengajaran bahasa memiliki sejarah panjang. Hal ini banyak diwarnai oleh berbagai gagasan yang muncul, apa bahasa itu dan bagaimana bahasa itu dipelajari. Munculnya keanekaragaman metode pengajaran bahasa merupakan refleksi dari keragaman cara pandang filosofis menyangkut hakikat bahasa dan proses belajar bahasa. Keragaman ini bahkan sering terkesan saling berlawanan. Pergulatan pemikiran itu dapat dilacak dari berbagai istilah yang muncul menyangkut metode pengajaran bahasa. Istilah yang terbesar dari para ahli dan sering menghiasi berbagai literatur adalah pendekatan, approach, rancang bangun, desain, metode, praktik, prinsip, prosedur, strategi, taktik, dan teknik. Dari banyaknya istilah yang muncul, meruncing menjadi 3 istilah, yakni pendekatan, metode, dan teknik. Sebuah dilematis bahwa dalam pembelajaran bahasa, 3 istilah tersebut harus dipahami terlebih dahulu dalam rangka usaha mencari perbaikan cara mengajar bahasa Arab sehingga hasil yang ingin dicapai dapat maksimal. Karena kenyataannya, ketiga istilah tersebut sering dipahami secara tumpang tindih dalam pengajaran bahasa atau sering dicampur adukan antara satu dengan lainnya, sehingga takrif atau batasan ketiga istilah tersebut tidak memiliki perbedaan yang jelas. Dalam hal ini misalnya ada Edward Anthony, ia linguis terapan pertama yang mengusulkan kerangka analisis istilah-istilah pokok dalam pengajaran bahasa. Menurutnya, ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan yang hierarkis, yakni teknik merupakan penjabaran dari metode, metode merupakan penjabaran dari pendekatan, sedangkan pendekatan adalah sekumpulan asumsi tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan belajar bahasa. Kerangka istilah Edward Anthony ini kemudian diformulasikan dengan bagan sebagaimana berikut, yakni pendekatan merupakan serangkaian asumsi yang berkaitan dengan hakikat bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa.
Kemudian dari pendekatan diturunkan ke dalam sebuah metode, yakni rencana menyeluruh pengajaran bahasa yang konsisten dengan suatu pendekatan. Dari metode kemudian diturunkan kepada teknik, yakni apa yang benar-benar berlangsung dalam kelas pembelajaran bahasa.